Mungkin ada hal-hal yang setelah Bapak melihat video perdebatan itu, ya, mungkin ada sesuatu yang Pak Jimmy ingin bagikan, gitu. Oke, saya sudah ikuti berbagai tren diskusi perdebatan, termasuk di YouTube. Kalau di Facebook itu sudah lama, tapi YouTube saya baru in touch untuk memerhatikan, mencermati. Saya melihat banyak apologis yang baik muncul, yang bagus-bagus, bukan saja dari kalangan Kristen, termasuk dari Muslim. Nah, ini yang menarik dengan penyajian materi tentang kritik teks terhadap PB. Saudara Alwan ini sudah membawa konteks apologetika Kristen Islam. Namun saya melihat Pak Alwan masih melihatnya satu arah. Artinya begitu dia masuk ke dunia kritik teks, maka sebenarnya dia harus memposisikan sebagai seorang akademisi yang melihat data-data itu seobjektif mungkin. Berarti dalam hal ini dia harus membuka ruang bagi dirinya untuk melakukan kajian yang sama terhadap Quran. Nah, ini tantangan untuk Pak Alwan. Apakah Pak Alwan juga aware dengan varian-varian dalam berbagai mushaf? Sebagaimana dia mencoba melihat poin-poin dalam kekristenan tentang varian-varian manuskrip tadi. Nah, ini saya kira akan menarik. Kalau Pak Alwan juga mencoba membangun perbandingan, sistem mirroring lah. Pada saat dia menyebut varian dalam Bible, maka dia bandingkan dalam Quran seperti itu. Nah, ini akan jadi sebuah diskusi yang menarik pada waktu membahasnya sampai perbandingan seperti itu. Nah, sebenarnya kritik teks itu, textual criticism, ini sebuah disiplin ilmu yang sangat istimewa. Sangat istimewa, cukup jarang untuk diminati, dipelajari di berbagai sekolah tinggi teologi. Nah, teman saya, salah seorang teolog muda di Indonesia yang mungkin dihitung dengan jari orang yang concern pada kritik teks. Maka tesisnya dia mengangkat tentang kajian kritik teks tentang Injil Markus. Saya banyak diskusi dengan dia untuk berdiskusi seputar textual criticism. Karena kalau saya sendiri concernnya pada early Christianity, kekristenan mula-mula. Nah, banyak scholar sebenarnya yang disegani untuk bidang ini. Yang sangat terkenal, bisa dikatakan bapak textual criticism, itu Bruce Metzger. Ini buku-bukunya menjadi standar atau textbook di dunia akademik. Setara dengan Immanuel Tov untuk Perjanjian Lama. Ada lagi yang pendahulunya seperti Philip Comfort, David Parker, Maurice Robinson, termasuk Daniel Wallace, yang dikutip oleh Alwan. Ada juga Michael Holmes, Eliot, dan sebagainya. Nah, ini jadi tantangan bagi Alwan untuk mencoba menyajikan sebuah studi yang berimbang. Misalnya masalah varian nanti. Mengenai kritik teks sendiri dalam Quran, saya coba ikuti beberapa disertasi. Sudah mulai ada beberapa. Sebelumnya pendahulu yang sangat terkenal, Arthur Jeffrey, itu pada beberapa tahun lalu sudah menulisnya, dan memang reaksi dari Muslim scholar sendiri itu cukup beragam. Yang nadanya sih lebih ke apologetik, jadi lebih ke defense. Karena Arthur Jeffrey mencoba
mengkompilasi dokumen dari Ibnu Daud dalam kitabnya Al-Masahif tentang varian-varian dalam musaf-musaf non-Utsmani. Itu beberapa musaf yang sudah dikenal, misalnya dari Musaf Mas'ud, Baikab, dan beberapa lainnya. Tapi kemudian mendapat reaksi beragam dan selalu nadanya defense, terutama dari scholars yang sangat jadi rujukan oleh termasuk apologis Muslim, yaitu Mustafa Al-Azami. Ini sudah jadi buku andalan pihak Muslim kalau sudah berbicara diskusi tentang kodifikasi Quran. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti trennya dalam dunia akademik, kajian sudah berkembang. Jadi tidak hanya sebatas kajian Al-Azami, tetapi sekarang sudah beberapa scholars termasuk dari Muslim sendiri sudah membuka diri. Termasuk dari Indonesia sendiri. Kita lihat di Indonesia ada Munim Siri, kemudian ada Taufik Adnan Amal. Kalau di luar, di barat, bahkan kajian sudah lebih detail. Misalnya yang dirintis oleh Kate Small. Kate Small ini disertasinya berjudul Mapping a New Country, Textual Criticism and Quran Manuscript. Itu tahun 2008. Dia menulis berdasarkan kajian dia atas musaf-musaf yang ada, Samarkand, Tashkent, Topkapi di Turki, berbagai manuskrip lainnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh bimbingannya, anak bimbingnya, Daniel Brubaker. Nah, bukunya sudah dirilis. Brubaker ya? Iya, Brubaker. Bukunya tentang correction untuk early Quran. Sebenarnya itu hanya sebagian saja. Karena tesis doktoralnya itu justru sangat lengkap. Tesis doktoralnya itu judulnya Intentional Change in Quran Manuscript tahun 2014. Lalu ada Alba Fedeli. Dia menulis Early Quranic Manuscript, their text and the Alphonse Mingana papers held in Department of Special Collection of University of Birmingham, yang di dalamnya termasuk manuskrip Birmingham yang diangkat oleh Alwan. Ada banyak lagi sebenarnya scholar, saya ada beberapa puluhan disertasi yang bagi mereka yang serius, termasuk saudara Alwan, saya mengajak untuk mencoba melihat kajian-kajian terbaru. Jadi tidak hanya Al-Azami aja jadi rujukan, tetapi melihat kajian-kajian terbaru seiring dengan penemuan-penemuan berbagai manuskrip kuno untuk mencoba melihat secara fair tentang hal ini. Nah, ini saya kira menjadi poin saja untuk Alwan untuk bisa membangun kajian yang lebih berimbang tentang hal ini. Oke, saya kira ini dulu pengantarnya. Baik Pak, sebelum kita menyentuh pada argumentasi yang dilakukan oleh Alwan, kita bahas tentang teknisnya dulu Pak ya, tentang antara sang debater dengan Alwan ini, begitu ya Pak. Di awal perdebatan, si Alwan tidak mempresentasikan apa yang dia miliki, tetapi langsung kepada manuskrip dan kodek di dalam kekristenan. Apakah itu merupakan debat yang istilahnya yang memang merupakan format yang baku, atau memang itu sesuatu hal yang baik untuk seharusnya dilakukan di antara kedua pendebat, atau bagaimana menurut Bapak secara benarnya? Oke, untuk debat antara sang dokter, setelah saya coba lihat, halo,
debater fokus pada detail-detail tertentu yang tetap relevan sebenarnya dengan topiknya itu. Tadinya saya memperkirakan topik ini akan bahas bagaimana metodologi, teori dan sebagainya, kemudian bisa masuk ke kajian yang lebih detail. Tetapi justru hal berbeda yang saya duga. Nah, memang sekilas terlihat Alwan menyajikan presentasinya dalam sense akademik style, jadi gaya akademik dengan mencoba memaparkan berbagai kajian scholars. Sedangkan kalau sang debater fokus pada praktis apologetik pada poin-poin yang penting menurut dia dalam topik ini, terutama dalam menilai Quran, termasuk Islam. Justru ini yang menarik. Kenapa? Karena setelah saya lihat, walaupun memang dari sang debater tidak mengoverview, tidak mencoba makro dulu, sudah memainkan poin yang menurut saya cukup menarik, karena dia langsung pada intinya, yaitu pada standing point dari Alwan. Nah, maksudnya begini, Alwan berbicara tentang kritik teks Bible, tapi Alwan berbicara seakan-akan dia berada dalam standing point seorang liberal scholar, seorang agnostik seperti Pat Ehrman dan sebagainya. Tapi dia melupakan standing point Muslim. Itu yang saya lihat kurang. Dia tidak membahas teologi Islam untuk mengafirmasi poin-poin serangannya ya terhadap kekristenan dari sisi kritik teks. Terutama sistem teologi Islam menilai Bible telah mengalami tahrif. Nah, ini ada miss saya melihat, dan sang debater tepat memainkan poin ini. Walaupun memang jadi catatan sang debater untuk nanti berikutnya ada overview dulu sedikit menanggapi bagaimana konsep makronya dari Alwan. Nah, ini catatan secara umum, sehingga memang cukup kelabakan juga karena Alwan saya lihat tidak menduga pendekatan yang dilakukan Rudy seperti itu, pendekatan sang debater. Jadi cukup menarik sih melihat hal ini. Apa ini karena kurangnya jam terbang dari Alwan sehingga dia sepertinya nervous atau mungkin dia demam panggung ketika berhadapan ini? Biasanya kan dia umumnya monolog, begitu Pak ya? Ya, saya tidak mau menilai dari sisi performance, saya fokus pada kontennya. Yes. Tapi memang saya melihat memang Alwan mau mencoba mengarahkan diskusi pada tataran akademik tentang bagaimana kajian-kajian scholars terhadap kritik teks seperti itu. Tetapi saya perlu sedikit mereview tentang pendekatan Alwan. Saya bisa katakan bahwa pendekatan Alwan terhadap kritik teks yang dibawakan itu sifatnya overview. Overview, jadi gambaran umum saja dari perspektif apologetik Islam. Artinya tidak pure akademik. Kenapa? Karena bias dari sisi dia standing point-nya sebagai muslim. Dan ya wajar saja karena dia seorang muslim. Kenapa? Karena beberapa poin-poin yang dia sajikan sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak begitu paham betul tentang kritik teks seperti itu. Misalnya mengenai varian. Dia mengutip Daniel Wells yang menyebutkan tentang sekitar 500.000 varian. Memang benar, Daniel Wells juga menyebut hal seperti itu, dan sebenarnya varian itu sesuatu yang biasa dalam dunia akademik, khususnya kritik teks. Kenapa? Karena banyaknya manuskrip. Nah, sepertinya Alwan melihat varian itu dari perspektif
jumlah teks-teks Bible yang sudah korup menurut dia. Dengan kata lain, Bible itu sudah sangat parahnya sampai banyak sekali. Nah, saking banyaknya itu, justru 500.000 ini justru melebihi jumlah kata-kata dalam PB itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru itu kurang lebih 138.000 kata. Variannya ada 500.000. Jadi sudah lebih dari 100%. Kan ini aneh. Nah, bagi mereka yang tidak paham, melihat itu suatu, wah, betapa hancurnya PB Perjanjian Baru seperti itu. Padahal sebenarnya varian yaitu yang dimaksud itu adalah perbedaan antara manuskrip yang satu dengan lainnya. Jadi perbedaan satu huruf saja. Misalnya kata Yohanes itu 2N. Kemudian di manuskrip yang satunya cuma 1N. Dan ada beberapa yang hurufnya tidak ada yang kurang, ada ejaannya berubah. Itu dihitung satu varian. Jadi kalau ada beberapa manuskrip, misalnya ada 30 manuskrip yang berbeda, ada 30 varian. Nah, masalahnya, hal ini adalah sesuatu yang logis terjadi karena naskah PB itu jumlahnya paling banyak dari antara naskah-naskah kuno lainnya. Kalau yang dikatalogkan itu di Jerman itu ada Universitas Münster itu memang Daniel Wells juga, saya lihat juga Alwan juga ngutip itu, ada websitenya itu Center of New Testament Manuscript, tetapi tidak selengkap dari Münster University yang mengkatalogkan itu. Jadi kurang lebih sekitar 5.800-an manuskrip. Maka wajarlah terjadi perbedaan karena banyak manuskrip itu. Itu yang kemudian hal yang paling penting sebenarnya varian-varian itu seperti tadi saya beri contoh tadi, Yohanes. Bahkan ada yang hanya berubah, hanya sinonim kata dan sebagainya, yang secara substansi tidak berdampak pada perubahan makna. Jadi bahkan kalau teliti, sebenarnya tidak sampai 1%. Robinson, Metzger, dan beberapa scholar lainnya sudah mengkalkulasi tidak sampai 1% naskah-naskah yang berdampak pada maknanya. Artinya tidak merubah, tidak berpengaruh secara total. Nah, kemudian Alwan menyebut beberapa contoh seperti masalah koma Johannine, kemudian masalah long ending Mark, akhir Injil Markus. Sebenarnya ada lagi yang terkenal juga, Pericope of Adultery, itu tentang kisah perempuan yang berzina. Itu 3 itu yang major dan ada beberapa yang kecil-kecilnya. Itu kalau dihitung-hitung udah sampai 1%. Tidak berdampak pada apapun. Dan itu pun seperti long ending Mark, memang ada perbedaan pendapat. Ada scholar juga yang tetap mendukung, misalnya Nicholas Lund, James Knapp, dan beberapa scholar, termasuk Maurice Robinson yang tetap menerima long ending Mark itu, walaupun memang umumnya scholars menolaknya. Tapi sebenarnya intinya apa? Itu tidak ada doktrin-doktrin yang signifikan, yang hanya di situ saja. Misalnya, masalah kebangkitan Kristus, sebenarnya di luar teks itu, Injil Markus tetap memberi echo, gambaran yang jelas, eksistensi terjadinya kebangkitan Kristus. Enggak ada hal yang signifikan. Memang saya melihat di YouTube kadang-kala di blow up sedemikian rupa. Saya melihat kalau nggak salah Ustadz Masud dan sebagainya tidak berdampak signifikan dalam konteks apa. Halo.
terhadap Bible menurut Islam. Oke. Halo, Bapak. Halo. Halo. Tes, tes. Halo. 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 Tes 1 2 3. Pak Jimmy. Halo. 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 Halo, halo. Pak Jimmy. Halo. Halo. Tes tes 1 2 3. Halo. Oke, ya. Halo. 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 Pak Jimmy. Iya, Pak Jimmy. Tadi suaranya tidak terdengar, sekarang Iya. terdengar, Pak. Bisa kedengar ya? Oke, ya. Ya, oke. Nah, saya coba merangkum penjelasan Bapak dengan sebuah pertanyaan, Pak. Iya, Apakah silakan. data-data baik dari Daniel B. Willis dan lain-lain itu membahayakan posisi iman Kristen atau justru menguntungkan iman Kristen? Oke, yang pasti data-data itu sekali lagi tadi saya sudah jelaskan tidak berdampak pada doktrin dasar kekristenan. Yes. Hal-hal yang sifatnya berdampak pada makna teks itu hanya kurang lebih 1% saja. Dan itu bukan bukti utama. Misalnya, memang masalah doktrin Trinity yang dipermasalahkan berdasarkan anggapan bahwa tentang koma Johannine, bahwa teks ini tidak ada di naskah awal. Memang benar, teks ini adalah tambahan yang maksud penyalin itu adalah penjelasan dari penyalin yang bersemangat. Sehingga tadinya ditulis di bagian pinggir dari manuskrip, tapi kemudian penyalin berikutnya akhirnya karena semangatnya memasukkan. Doktrin dasar kekristenan ini tidak dibangun pada ayat itu. Bapak-bapak gereja yang sudah merumuskan, meneguhkan tentang konsep Trinity itu tidak menggunakan dasar ayat itu, koma Johannine. Sehingga sebenarnya tidak signifikan mempersoalkan hal itu. Nah, kemudian saya coba sedikit mengulas juga tentang bagaimana Alwan menyajikan teks-teks yang dihilangkan. Ada ya, kalau nggak salah itu saya lihat teks-teks yang dihilangkan pada terjemahan Bible modern dibandingkan dengan King James. Nah, ini juga kalau nggak salah Alwan juga, kalau nggak salah ya di Garamu Buyudeng Farudin juga dia mengangkat mencoba membuat sejarah overview tentang bagaimana sejarah Alkitab yang ada. Nah, memang kayaknya dia cukup banyak membaca juga overview seperti itu, tapi misleading. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa Alkitab sekarang yang digunakan oleh kekristenan, Alkitab modern, termasuk terjemahan Lai, itu menggunakan manuskrip yang belakangan, abad pertengahan. Padahal sebenarnya itu tepat
jika ditujukan pada King James Version. Kenapa? Pada abad pertengahan ia mengkompilasi itu nggak salah abad 10. Halo. Jadi ya halo. Ya, oke. Halo, oke. Mungkin gangguannya ada di headset saya. Ya, oke, siap Pak. Oke. Mari Pak. Ya, jadi Erasmus menyusun kompilasinya, edisi terjemahan Greek-nya berdasarkan manuskrip itu, yang kemudian menjadi dasar oleh King James Version. Tetapi kemudian seiring dengan penemuan arkeologi, ditemukanlah manuskrip, terutama dua kodeks yang penting tadi, Kodeks Sinaiticus dengan Kodeks Vaticanus. Lalu papirus-papirus lainnya, manuskrip lainnya dalam bentuk papirus oleh diberi istilah. Kalau yang Erasmus tadi, dia lebih banyak berdasarkan pada manuskrip belakangan, terutama dari teks-teks Bizantium. Yang akhirnya naskah dari Erasmus inilah menjadi Textus Receptus, artinya teks yang diterima oleh gereja pada saat itu. Pada waktu itu yang jadi dasar penerjemahan King James Version. Tapi setelah adanya penemuan arkeologi, tadi saya sudah jelaskan, maka muncullah critical text. Memang kadangkala juga ada dari pihak kekristenan yang masih sangat fanatik dengan King James Version. Saya kira itu silakan saja. Lalu menganggap Westcott Hort liberal. Saya kira soal pandangan teologi itu tidak harus disamakan dalam kajian kritik teks ini. Jadi kritik teks ini berdasarkan data yang ada, fair pada manuskrip yang the Greek New Testament yang juga dikeluarkan oleh UBS, United Bible Societies, itu lembaga Alkitab dunia, yang populer. Apakah arti harus membuang beberapa teks tadi? Nah, maksudnya begini. Dengan kita menggunakan teks, artinya kita sudah mengambil manuskrip yang lebih tua. Seperti Kodeks Sinaiticus dan Vaticanus itu dia abad ke-4. Plus ditambah papirus-papirusnya P52, P66, P52 itu dari penanggalan scholars. Misalnya dalam buku Text of New Testament, tulisan Allen and Allen, itu scholar memperkirakan dia tertanggal tahun 125 Masehi. Injil berisi kutipan dari Injil Yohanes. Sedangkan Injil Yohanes sendiri oleh scholars itu secara majority memberi penanggalan pada akhir abad pertama. Kurang lebih tahun 90-95 di masa tua Yohanes. Artinya gap waktunya itu hanya kurang lebih 35-45 tahun dari naskah aslinya. Jadi deviasinya kurang. Nah, teks tadi King James Version yang mengacu pada Erasmus itu berdasarkan naskah belakangan. Nah, apa yang terjadi dengan rentang yang waktu yang panjang dari abad pertama kedua sampai di abad pertengahan? Kecenderungan terjadinya kekeliruan dalam penyalinan. Jadi teks-teks itu, ya kita harus tahu ya, autograf itu teks asli yang ditulis oleh penulis Alkitab.
itu sudah hilang karena memang sudah luruh, lapuk. Saya kira juga Quran juga seperti itu. Tidak ada yang asli yang dari mushaf yang berdasarkan kodifikasi oleh Utsman. Memang ada yang beranggapan Samarkand, Topkapi, manuskrip yang di Turki itu naskah Utsmani. Tapi saya melihat ada beberapa scholar sendiri yang menolak bahwa itu naskah Utsmani. Oke, itu saya kira pembahasan lain. Nah, kembali ke masalah naskah Alkitab. Nah, penyalin memang ada kemungkinan terjadi kekeliruan penyalinan. Kita harus ingat, seperti analisa Metzger, belum ada kacamata waktu itu, kacamata baca. Jadi ada kemungkinan terjadi kesalahan persalinan. Dan kadangkala salah penyalinan satu huruf itu bisa diabaikan. Kenapa? Karena memang tidak seperti sekarang harus pakai komputer bisa undo, bisa di copy paste dan sebagainya, itu nggak bisa. Kalau mau rubah berarti rubah total semua. Jangankan itu, mesin ketik saja kita ngetik manual, salah ngetik, wah kadangkala satu lembar itu dirobek lagi. Nah apalagi naskah-naskah kuno seperti itu yang memang masih mahal sebenarnya, papirus-papirus itu masih sangat terbatas. Jadi kalaupun ada kekeliruan ini, ya mereka kadang-kala mengabaikan saja karena pikir itu bukan hal yang signifikan dan sebagainya. Walaupun memang ada kecenderungan juga beberapa penyalin yang mencoba mau memperhalus. Karena bisa saja ada beberapa teks yang kelihatannya agak sulit dimengerti, lalu oleh penyalin dicoba diperjelas. Maka beberapa kata diganti supaya maknanya bisa lebih jelas. Sehingga beberapa masalah-masalah tekstual itu akhirnya terlihat lebih mulus. Sepertinya karena sudah dirapikan sedemikian rupa oleh penyalin yang bersemangat. Gitu. Itulah tugas kritik teks ya Pak ya. Iya, jadi kritik teks akan mencoba merekonstruksi mendekati pada your text-nya, your text atau otografnya dengan berbagai kajian ilmu untuk mendekati. Nah kita fair, para scholars kita saat ini termasuk dari konservatif Injili juga menerima kritik teks tadi seperti dalam NIV dan sebagainya. Jadi memang kita tidak takut pada hal-hal seperti itu. Justru kita mencoba kembali pada naskah aslinya. Jadi ibaratnya kritik teks itu seperti pisau di tangan seorang dokter bedah ya, yang fungsinya untuk memurnikan, merapikan kembali begitu ya, mungkin Pak ya. Iya, bisa saja seperti itu. Jadi kita para scholars kita berusaha untuk mencari teks-teks yang sedekat mungkin dengan naskah aslinya. Maka prinsip yang paling banyak digunakan yaitu naskah paling tua lah itu walaupun dalam tanda kutip ada beberapa naskah lebih muda itu kadang-kala diambil, apa istilahnya recent electivism. Jadi diambil karena dari kajian genealogi manuskrip, dia mengacu pada manuskrip yang lebih tua. Nah itu ada ilmunya. Walaupun secara majority naskah yang semakin tua itu semakin baik. Dan dari beberapa kelompok naskah yang ada yang Byzantium text itu yang belakangan, ada yang Kaiserian text, tapi yang paling top dan dianggap paling bagus, paling murni itu Alexandrian text. Kelompok Alexandrian text yang ditulis di Alexandria, dan wajarlah Alexandria itu kota terpelajar pada masanya, punya perpustakaan besar saat itu dan orang-orang Yahudi juga banyak di Alexandria. Septuaginta kan ditulis di Alexandria. Jadi makanya naskah Alexandria itulah diantaranya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu adalah naskah Alexandria yang menurut scholars itu naskah-naskah yang baik. Jadi kita
mengambil acuan seperti itu. Bapak, begini, saya mau bertanya tentang kembali ke Johannes Koma. Seringkali saya berpikir seperti ini. Banyak di antara apologet Kristen yang menolak Johannes Koma digunakan untuk dasar daripada Tritunggal. Tapi seringkali saya berpikir bahwa teks tersebut dimasukkan oleh penyalin untuk menjelaskan maksud daripada ayat tersebut, atau mungkin saja penafsiran daripada penyalin tersebut menjelaskan ayat tersebut bahwa itulah kandungan Tritunggal di dalamnya yang sudah ada begitu, sudah dia pahami. Saya yakin kan seorang penyalin kredibel di bidangnya. Jadi tidak serta-merta kita tolak, oh ini palsu, ini padahal itu merupakan tafsiran yang sahih untuk menjelaskan ayat tersebut. Bagaimana Pak menurut Bapak? Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa memang penyalin itu ada beberapa penyalin punya kecenderungan untuk mencoba mempermulus hal-hal yang sulit, kemudian memperjelas hal-hal yang agak kurang jelas menurut dia, termasuk masalah Trinity. Padahal Trinity walaupun secara terminologi nggak ada dalam Alkitab, itu tersebar teks-teksnya. Tadi saya sudah bilang, bapak-bapak gereja tidak ada yang mengacu pada koma Johannem untuk dasar Trinity. Nah, kalau saya melihat bahwa kalaupun itu memang dimaksud memperjelas, tetapi itu cuma sebatas tambahan penjelasan, makanya kalau Lai itu memberi tanda dalam kurung, bracket. Jadi itu menjadi supaya kita aware bahwa ini tidak ada di keterangan, tidak ada dalam manuskrip yang lebih tua. Jadi itu membuat kita jadi jelas. Nah, tapi yang menarik masalah koma Johannem dan beberapa teks lainnya, ini kadangkala di blow up bahwa itu adalah bukti terjadinya pemalsuan Alkitab. Saya kira no, itu tidak ada signifikansinya. Tidak ada signifikansinya. Termasuk ada beberapa apologis Muslim yang paling top kan salah satunya Irina Handono. Dia punya klaim bahwa Yesus dilantik pada saat Konsili Nicea dan sebagainya. Kemudian teks-teks Alkitab itu sudah dirubah sedemikian rupa, ditambah ayat-ayat yang mendukung Alkitab. Tapi ingat, mereka tidak sadar bahwa dasar kekristenan, keilahian Yesus dan Trinity itu justru sudah ada dalam manuskrip-manuskrip yang tanggalnya lebih tua dari Konsili Nicea sendiri. P66, P52 dan beberapa papirus lainnya yang memuat tentang kutipan-kutipan dalam Injil Yohanes. P66 itu tertanggal tahun 150 sampai 200 Masehi. Itu berisi hampir semua ayat-ayat Injil Yohanes. Berarti termasuk Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi teks-teks kristologi itu sudah ada dalam manuskrip. Bukan nanti diciptakan gereja, disisip dalam Alkitab, dalam sesudah Nicea. Enggak, tidak ada. Jadi kadangkala yang koma Johannem ini di blow up sedemikian rupa dianggap sisipan. Padahal tidak seperti itu. Itu cuma tambahan dari penyalin yang terlalu bersemangat. Memberi penjelasan, menambah di seperti Metzger bilang di pinggiran manuskrip, lalu penyalin berikutnya masukin. Seperti itu. Tapi itu bukan jadi bukti pemalsuan Alkitab. Enggak. Itu nanti abad belakangan. Jadi saya kira tidak seperti itu. Ya, saya pernah mendengar seorang apologet Kristen mengatakan seperti ini.
kritik teks itu sudah dihadapi oleh kekristenan dan menguntungkan bagi kekristenan sendiri. Tetapi buat saudara kita justru ketika bermain di ranah ini justru seperti bunuh diri. Apakah klaim tersebut dapat dibenarkan atau justru bisa sama-sama menguntungkan bagi sesama apologet baik Kristen ataupun Muslim, Pak? Silakan, Pak. Oke. Sebelum lanjut, halo. Iya, halo Bapak. Suaranya bisa saya Ya. dengar? Iya. Halo? Halo, tes 1, 2, 3. Halo? 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 Tes 1, 2, 3. Ada gangguan ya? Halo, teman-teman, apakah suaranya bisa terdengar? Halo? Ya, halo. Ya. Ya, oke, Pak, silakan, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, bisa diulangi tadi ya pertanyaannya di yang Ya, tadi. pertanyaannya, saya pernah mendengar klaim dari seorang apologet Kristen bahwa kritik teks itu sudah dihadapi oleh kekristenan, ya, dan itu menguntungkan buat pihak kekristenan. Tetapi itu terjadi sebaliknya buat mereka saudara kita yang di Muslim. Itu sama saja kalau menggunakan metode tersebut itu sama saja dengan bunuh diri, ya, atau tiarap atau terkubur. Apakah klaim tersebut bisa dibenarkan atau justru itu bisa membantu metode itu untuk menjelaskan dengan lebih baik begitu, Pak? Silakan, Pak. Oke, sebelum menjawabnya, kita perlu tahu dulu bagaimana cara pandang kekristenan maupun Islam terhadap otentitas mengenal istilah ineransi, ketaksalaan Alkitab. Daniel Wallace yang dikutip oleh Alwan itu menyatakan bahwa dia menerima ineransi Alkitab secara pribadi. Jadi saudara Alwan justru mengutip Daniel Wallace, seorang sarjana yang konservatif yang malah secara menerimanya bahwa ineransi itu berlaku pada autografnya. Jadi pada naskah aslinya. Tidak berlaku untuk salinannya. Kenapa? Karena salinannya itu adalah faktianya yang berpengaruh tingkat pendidikan salin itu
Halo, 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 halo. Teman-teman sebentar, mungkin ada gangguan pada jaringannya Pak Jimmy. Bentar lagi dia akan kembali. Mohon bersabar sebentar untuk mendapatkan pelajaran yang berharga dari dia. Kedua narasumber kita masih belum bisa ya, karena si sang debater masih mengalami gangguan, katanya jaringan Telkomselnya ada suatu masalah. Dan Pak Jimmy Jeffrey keluar sebentar, nanti dia akan masuk lagi. Nah ini dia sudah hadir bersama dengan kita. Oke, iya. Ya, silakan Pak Jimmy. Ya, jadi masalah ineransi. Ineransi itu berlaku pada naskah aslinya. Jadi tidak berlaku pada salinan-salinannya karena penyalin Alkitab itu berbeda-beda. Ada umumnya dia lebih melakukan salinan. Nah, kemudian seiring dengan kekristenan yang akhirnya menjadi agama negara pada waktu Konstantin percaya jadi Kristen, maka kekristenan mendapat fasilitas banyak, termasuk juga topangan dari negara untuk pengembangan kitab suci, salinan-salinan. Makanya sejak era Konstantin ke atas itu semakin banyak naskahnya yang dikenal dalam kelompok Byzantium Text, kerajaan Bizantium yang pusatnya di Konstantinopel. Nah, jadi kita tidak masalah begitu ada salinan yang berbeda, karena yang kita imani pada naskah aslinya. Salinan tinggal berdasarkan kritik teks, kita mencoba mencari teks yang terbaik yang seperti itu kekristenan. Kalau Islam, mereka tidak hanya masalah ineransi Quran, tetapi juga menyangkut pemeliharaan Quran. Preservation. Jadi bukan cuma ineransi. Preservation Quran ini, pemeliharaan atas Quran ini, itu adalah doktrin dasar mereka. Dalam Quran disebutkan bahkan Quran dikatakan tercatat dalam Lauhul Mahfuz yang ada di surga. Jadi doktrin inilah yang membuat Islam yakin ketat bahwa Quran saat ini tidak berubah. Bahkan ada yang ekstrim sampai titik komanya dan sebagainya. Nah, apa dampaknya setelah kritik teks masuk? Itu bisa menggoyahkan doktrin pemeliharaan tadi. Jadi kalau kekristenan, it's okay, nggak masalah, itu salinan. Tapi bagi Muslim tidak sesederhana itu. Itu bisa mengganggu pemahaman tradisional mereka. Memang tidak semudah itu, karena untuk bisa menerima kenyataan yang ada, karena saya lihat masih jarang scholars, tapi bukan tidak ada Muslim scholar yang semakin terbuka. Salah satu scholar yang terkenal itu Yasir Qadhi. Dia pernah diwawancara oleh Muhammad Hijab. Dia menyatakan bahwa ada lubang-lubang dalam narasi Quran. Memang
eh, kutipan pernyataan itu yang ada di YouTube-nya Yasir Kadi termasuk di Muhammad Jidab itu akhirnya dihapus. Salah satu juga wawancaranya itu dia nyatakan bahwa masalah itu yang ditanyakan hijab itu jangan jadi konsumsi publik lah catatan sekolah. Nah, kenapa? Karena awam memang sudah terdoktrin bahwa Quran itu tidak berubah sampai satu titik pun. Nah ini, jadi kalau ditanya berdampak, ya bagi Muslim awam ya tentu berdampak. Tapi bagi skolar yang terbuka, mereka akan semakin belajar untuk menerima data fakta seperti itu. Ya, begitu. Ya, sangat bagus sekali Pak penjelasannya. Saya bisa menangkap bahwa memang kalau di kritik stek bagi mereka yang tradisional itu berdampak sangat negatif, Pak ya. Mungkin kalau moderat bagi mereka it's okay. Nah, kita perlu mengapresiasi langkah yang berani yang dilakukan oleh Alwan gitu. Apalagi dia sempat mengungkap manuskrip Birmingham ya. Nah, ini kita sudah sekitar udah hampir 1 jam ya lebih ya. Sebelum kita mengakhiri, kita mau dengar dulu penjelasan Bapak tentang manuskrip Birmingham dan apakah itu menguntungkan bagi posisi mereka atau justru sebaliknya begitu Pak. Ya, silakan. Ya. Oke, mengenai manuskrip Birmingham ini kalau saya lihat dalam diskusi yang ada, ini sebagai respon dari Alwan untuk mengimbangi data-data adanya manuskrip dalam bentuk papirus pada abad-abad 2 maupun 3 untuk perjanjian baru. Sehingga Alwan kemudian mencoba memberi pembanding. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebelum itu juga saya sempat juga mendengar semacam penjelasan dia tentang naskah-naskah papirus abad 2 yang dia coba membangun semacam opini bahwa itu cuma penggalan-penggalan kecil. Bahkan kalau nggak salah di beberapa blog atau web, saya lupa, bahkan ada yang menyebut hanya seukuran ATM. Jadi penggalan-penggalan kecil. 2 lembar ya isinya Pak ya katanya. Iya, cuma seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu apakah Alwan atau yang lain mereka mencoba mempelajari secara lengkap. Karena justru data yang ada tidak seperti yang mereka bayangkan. Saya mencatat saja ada beberapa, misalnya papirus kode P45 itu tertanggal tahun 150 sampai 250 itu berisi Matius 20, 21, 25, 26, kemudian Markus pasal 4 sampai 9 ayat 11 sampai 12, Lukas pasal 6 sampai 7, 9 sampai 14, Yohanes pasal 10 ayat 11, Kisah Para Rasul, P46 berisi Roma, kemudian beberapa surat Paulus, kitab Ibrani, P72 berisi surat 1 Petrus, 2 Petrus, P75 Lukas dan terutama P66 berisi hampir semua Injil Yohanes. Memang P52 itu berisi fragmen dari ayat yang ada dalam Injil Yohanes. Tetapi secara keseluruhan dari papirus yang tertanggal abad kedua justru jumlahnya signifikan. Dan yang paling utama sebenarnya gini, kalau kita mau coba melihat sudut pandang Alwan yang kadang-kala dia lupa, dia sengaja lupakan karena dia sebagai Muslim. Kalau dia seorang agnostik atau liberal scholar is okay. Nah, Muslim kenapa? Karena tuduhan itu konsep adanya tahrif.
Nah, masalahnya dari papirus yang abad kedua itu yang mendekati abad pertama dengan dekat dengan autografnya, justru tidak ada indikasi-indikasi teks yang bisa dikategorikan asli, artinya cocok dengan konsep Islam. Misalnya Rudi sempat angkat tentang surat di An-Nisa tentang penyaliban. Nah, ini menarik juga Rudi angkat. Berarti Quran itu varian lainnya. Menarik juga sih pendekatan dari Rudi, dan saya kira cukup jitu juga. Nah, artinya kalau memang ada kisah seperti itu, mana datanya, mana variannya? Dan ternyata papirus yang di abad kedua itu jelas menceritakan tentang kisah penyaliban itu. Lalu manuskrip yang aslinya yang cocok dengan Islam itu yang mana? Nah, ini yang sengaja Alwan lupakan gitu, standing pointnya. Dan Rudi sudah tepat main di situ. Rudi kejar terus. Nah, sedikit lagi sebelum ke Birmingham mengenai pertanyaannya Rudi menanyakan manuskrip. Nah, Alwan menjawabnya begini, bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Dan informasi yang ada dalam Quran itu sumbernya dari wahyu. Jadi murni wahyu. Oke. Nah, masalahnya narasi-narasi tentang kekristenan yang ada dalam Quran, misalnya tentang masa kecil Yesus, disebutkan dia berbicara saat dia berada di ayunan, si bayi berbicara, kemudian dia menciptakan burung dari tanah liat dan sebagainya. Termasuk juga yang penyaliban tadi, yang memang di antara muslim juga ada beda pendapat, apakah Yesus atau Isa itu disalib atau tidak. Tapi yang poinnya begini, justru banyak kisah-kisah seperti itu justru paralel dengan naskah-naskah Injil apokrif yang muncul pada abad kedua, ketiga, seterusnya, yang sebenarnya dia lebih banyak pada mitos atau legenda-legenda yang ditulis untuk mengisi kekosongan kisah-kisah itu yang dalam Injil kanonik. Nah, herannya kenapa dalam Quran? Itu jadi pertanyaan. Apakah ini dikatakan pewahyuan juga? Kenapa harus sama? Nah, itu saya kira ini bisa jadi sebuah sesi yang menarik kalau memang Alwan mau tertarik membahas seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Rudi menanyakan manuskrip itu sebenarnya masuk akal. Kemudian salah satu konsep teologi Islam juga mengatakan bahwa Isa diberi Injil, Musa diberi Taurat, Daud diberi Zabur. Nah, yang pertama, yang diberikan itu dalam bentuk apa? Kalau dikatakan dalam bentuk kitab yang turun dari langit, diberikan kepada Yesus, pertanyaannya di mana kitab itu? Apakah Yesus menulis atau turun seperti itu? Nah, ini saya kira tidak masuk jangkauan dunia akademik seperti itu. Sebuah hayalan. Karena sampai sekarang tidak ada namanya Injil Yesus. Tidak ada data pun, jangankan manuskripnya, referensi dari Bapak Gereja atau ekstra biblical dari penulis-penulis kuno lainnya, nggak ada eksistensi Injil Yesus itu. Oke, itu clear. Nah, yang menarik begini, kalau memang dibuat perbandingan sama dengan Quran, maka kalau kita lihat Quran itu wahyu disampaikan melalui Jibril. Kemudian oleh Muhammad dibacakan kembali, disampaikan kepada para sahabat, lalu sahabatnya mengingat
menghafalnya, mungkin ada yang menulisnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pada masa Abu Bakar itu dilakukan pengumpulan pertama setelah diskusi dengan Umar seperti itu. Lalu kemudian dilakukan kodifikasi oleh Utsman. Nah, kalau seperti itu, artinya kalau mau sama seperti itu, maka berarti para murid Yesus itu sama dengan para sahabat yang mengingat, menghafal apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, tentu beda ya kalau Muhammad menyampaikan firman dari Tuhan. Kalau Yesus dari catatan Injil tidak menyampaikan seperti itu, karena tidak ada catatan Yesus menerima wahyu melalui malaikat Jibril atau Gabriel dan sebagainya. Nggak pernah. Gabriel hanya cuma announce aja, menyampaikan, tapi nggak ada disampaikan menerima. Kenapa? Karena secara teologi, dan itu berdasarkan Alkitab, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi apa yang disampaikan itu adalah firman. Itu setara dengan firman Tuhan kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama. Oke, itu masalah teologi. Nah, artinya begini, kembali ke masalah tadi, berarti sama dengan Quran yang disampaikan kepada para sahabat Muhammad, dihafal oleh para sahabatnya, Abu Bakar, Mas'ud, Ubay Ka'ab, bin Ka'ab, maka demikian juga apa yang disampaikan Yesus dihafal, diingat, dan dicatat oleh para murid-murid. Seperti Matius, Yohanes, Petrus. Nah, ingat ya, Markus itu ditulis berdasarkan kesaksian dari Petrus. Nah, sedangkan Lukas adalah sejarawan gereja awal yang mencatat kisahnya berdasarkan informasi dari para murid yang ada, termasuk dari Ibu Yesus dan lain-lainnya. Oke, jadi sebenarnya sama seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang Alkitab saat ini palsu, lalu manakah catatan dari para murid itu dianggap asli? Apakah Injil Apokrif? Injil Apokrif tersedia banyak, kita bisa akses. Apakah di antara mereka? Kalau ada silakan. Tapi menariknya, jangankan di Injil kanonik, di dalam Injil Apokrif pun tidak ada hal-hal yang justru mendukung Quran. Oke, saya kira itu jelas. Jadi, pertanyaan Rudy itu memang justru sangat menentukan. Manakah manuskripnya itu? Oke, saya kira ini, kemudian saya masuk ke pertanyaan tadi. Memang agak panjang pengantarnya, nggak apa-apa ya. Nah, manuskrip Birmingham, ya oke. Jadi ini maksud Alwan sebagai pembanding terhadap papyrus tadi ya, yang di abad kedua. Nah, memang ini sebuah informasi yang bernilai berita. Makanya dipublikasikan bahwa manuskrip ini sezaman dengan Muhammad. Karena manuskrip yang ada tertua itu nanti di abad kedua Hijriah. Jadi tidak satu masa dengan Muhammad. Nah, dan itu berdasarkan penanggalan radiokarbon dari beberapa pusat penelitian radiokarbon yang kemudian memberi tanggal sekitar 568 sampai 645 masih. Jadi di rentang itu. Jadi ada marginnya, errornya. Nah, kemudian masa hidup Muhammad itu dari 632 ya di masa itu. Jadi pada masa itulah dianggap manuskrip Muhammad itu ada pada masa Muhammad. Nah, tapi yang menarik dari rentang hidup Muhammad dari 570 sampai 632 dengan rentang radiokarbon yang diambil itu rentang terakhir yaitu 645. Kenapa tidak diambil yang 568? Karena kalau 568 justru menunjukkan bahwa manuskrip ini lebih tua dari Muhammad itu sendiri.
bahkan lebih tua, bahkan sudah ada sebelum pewahyuan dia. Pertama, kalau nggak salah di usia 40 tahun, pada waktu dia masih bersama Khadijah, dia menerima pewahyuan yang pertama. Nah, kalau pakai rentang tadi, diambil yang awal, maka akan justru mengacaukan teologi Islam, karena Quran sudah ada sebelum Muhammad mendapat wahyu. Ini kan jadi aneh. Oke, saya kira ini jadi hal yang jadi 50-50 ya, sehingga kita belum bisa dapat angka yang pasti. Tapi yang menarik, nah ini yang menarik, ini saya nggak tahu apakah Alwan melakukan riset lebih lanjut untuk mencoba melihat tanggapan Muslim scholar sendiri, jadi ahli-ahli manuskrip Quran sendiri, bukan hanya berdasarkan beberapa